Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami dari mahasiswa Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Djana Badra Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tugas dari mata kuliah Manajemen Usaha Kecil dan Menengah. Perkenalkan, nama saya Dwi Anjar Saputri, nomor induk mahasiswa 192100146 yang akan memandu presentasi kali ini. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Novita Wahyunisi dengan nomor induk mahasiswa 192100135. Yang kedua, Dwi Anjar Saputri 192100146. Yang ketiga, Umi Mukhalifah 192100149. Yang keempat, Yuli Fitriani 192100174. Yang kelima, Indrawati 192100194. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi yang pertama, pengertian UKM, karakteristik dan manfaat. Yang kedua, proses pendirian dan strategi memilih jenis UKM. Yang ketiga, penerapan fungsi manajemen UKM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Novita Wahyuningsih. Baik, yang pertama yaitu apa sih sebenarnya UKM? Jadi usaha kecil dan menengah atau yang biasa disingkat dengan UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih yaitu paling banyak 200 juta dan itu tidak termasuk tanah serta bangunan dan ini merupakan usaha yang berdiri sendiri. Berikutnya, pembahasannya mengenai Undang-Undang UKM. Jadi UKM ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah. Di sini terdapat 4 pokok pembahasan. Untuk yang pertama yaitu ciri-ciri UKM adalah manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan juga jumlah karyawannya terbatas. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai asas pelaksanaan UKM. Asas pelaksanaan UKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil omset 300 juta sampai 2,5 miliar dengan modal 50 juta sampai 500 juta. Yang pokok pembahasan yang terakhir yaitu mengenai usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseroangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai dan juga menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan omsetnya 2,5 miliar sampai 50 miliar dengan modal 500 juta sampai 10 miliar. Baik, selanjutnya yaitu mengenai karakteristik UKM di Indonesia. Karakteristik UKM di Indonesia mempunyai daya tahan untuk hidup dan mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya selama krisis ekonomi. Jadi hal ini disebabkan oleh fleksibilitas dari UKM sendiri dalam melakukan penyesuaian proses produksinya, mampu berkembang dengan modal sendiri, mampu mengembalikan pinjaman dengan bunga tinggi, serta tidak terlalu terlibat dalam hal birokrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Umi Mukhalifah. Ada beberapa peran-peran yang sudah dilakukan oleh usaha kecil dan menengah. Salah satunya yaitu sebagai penyangga perekonomian Indonesia. Dari peran tersebut sangat menguntungkan bagi negara Indonesia, yaitu jumlah pengusaha di Indonesia semakin meningkat.
sekitar 58,97 juta di tahun 2018. Peningkatan produk domestik bruto atau tingginya angka produksi. Selain itu juga ada penyumbangan devisa atau sebagai alat pembayaran perdagangan internasional. Penerimaan pajak. Dalam penerimaan pajak sangat berperan penting dalam usaha kecil dan menengah. Ada juga penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja ini sangat menguntungkan bagi negara Indonesia karena dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Ada juga peran-peran yang lainnya, salah satunya yaitu supplier bagi konsumen atau perusahaan-perusahaan besar lainnya. Sebaliknya juga, pelanggan bagi perusahaan besar tersebut, bagian dari rantai distribusi. Peran-peran UKM, ada juga permasalahan dalam usaha kecil dan menengah, yaitu yang pertama, karena modal usaha. Yang kedua, kurang tahu cara membesarkan bisnis. Yang ketiga, kurangnya inovasi produk. Yang keempat, kesulitan dalam distribusi dan pemasaran. Yang kelima, belum memanfaatkan pemasaran online. Yang keenam, tidak adanya brand atau merek produk. Yang ketujuh, tidak memberikan perhatian pada pelanggan dengan program loyalitas. Yang kedelapan, mengandalkan pembukuan secara manual. Yang kesembilan, tidak memiliki mentor. Yang kesepuluh, tidak memiliki izin usaha resmi. Apa manfaat UKM bagi masyarakat dan pemerintahan Indonesia? Yang pertama yaitu UKM merupakan salah satu solusi dari permasalahan ekonomi di Indonesia yang tidak stabil. Yang kedua, UKM sangat membantu mengurangi pengangguran di Indonesia karena UKM menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan cara membuka usaha. Yang ketiga, UKM juga sebagai penyumbang tenaga kerja yang cukup banyak, sehingga dapat meminimalisirkan pengangguran di Indonesia. Yang keempat, UKM merupakan solusi yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, karena biasanya memanfaatkan segala penunjangan yang bersifat lokal, seperti sumber daya alam dan manusia lokal, sehingga dapat meminimalisirkan biaya pengimporan dan memaksimalkan pengeksporan. Strategi-strategi dan kiat memilih jenis UKM. Ada beberapa kategori bisnis UKM, yaitu yang pertama, kreator, memproduksi barang. Yang kedua, consumer service atau memberikan pelayanan jasa bagi konsumen. Yang ketiga, product sales atau penjualan produk. Yang keempat yaitu business service atau memenuhi kebutuhan pelaku bisnisnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Indrawati. Dan UKM yaitu adalah sebelum melakukan pendaftaran sebaiknya kita mempersiapkan beberapa hal agar dalam proses pendirian UMKM kita dapat berjalan lancar, dan hal yang perlu kita persiapkan antara lain adalah nama perusahaan, merek, pengajuan surat izin pendirian usaha atau biasa disebut dengan SIUP, dan pengajuan surat izin tempat usaha atau disebut dengan SITU. Selanjutnya, UKM di era digital. Di era digital ini, UKM perlu memperhatikan beberapa hal. Untuk yang pertama adalah leadership entrepreneur, yaitu merupakan proses dalam penghubungan inovasi dan kemampuan untuk mengambil peluang. Untuk yang kedua ada skill management, atau kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM agar mampu mendorong usahanya menjadi lebih sukses. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam skill management yaitu adalah skill manajemen keuangan atau akuntansi dasar. Yang kedua, skill marketing. Tiga adalah skill brand building atau investasi jangka panjang. Yang keempat adalah skill komunikasi. Yang kelima adalah skill manajemen waktu. Selanjutnya, yang ketiga adalah penggunaan teknologi. Di era zaman sekarang ini, teknologi tentunya semakin meningkat. Hal ini tentu akan membantu para pelaku UMKM untuk mengadaptasi layanan berbisnis internet dan dengan menjalankan pemasaran secara online. Hal ini tentu akan menciptakan ragam peluang
yang lebih menguntungkan bagi para pelaku UMKM. Keempat adalah produk dan inovasi. Inovasi itu memiliki tujuan pada jenis produk dan jasa yang ditawarkan itu berbeda dengan para pesaing sehingga konsumen akan lebih tertarik dan akan berdatangan. UMKM di era digital yang kelima yaitu ada pemasaran. Pemasaran di sini dilakukan untuk mengetahui keinginan dan perilaku para konsumen sehingga dengan adanya pemasaran ini akan lebih memudahkan pemasar itu memenuhi harapan para konsumen. Keenam yaitu ada modal. Modal yaitulah mengacu pada peraturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2021 yaitu menjelaskan bahwa jika Anda ingin memulai menjalankan bisnis dengan skema UMKM, besaran modal yang berlaku itu adalah paling besar mencapai 1 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang ketujuh adalah pembukuan. Dengan adanya pembukuan, ini akan memudahkan pemilik UMKM itu melihat kondisi dan perkembangan bisnisnya termasuk dari keuntungan dan kerugian perusahaan sehingga dengan pembukuan ini dapat dijadikan patokan strategi bisnis ke depannya. Kemudian, slide yang selanjutnya yaitu penerapan fungsi manajemen UKM. Pada proses perencanaan strategi bisnis, perusahaan memiliki fungsi yaitu yang pertama adalah merumuskan misi bisnis atau mengidentifikasi rencana tujuan atau arah perusahaan. Kemudian, yang kedua adalah menganalisis lingkungan bisnis terutama pada pelanggan dan para pesaing. Yang ketiga adalah menetapkan sasaran bisnis dan yang keempat adalah merumuskan strategi bisnis. Dan selanjutnya adalah mengelola aspek SDM dalam UKM. Manajemen sumber daya manusia pada dasarnya merupakan perencanaan, pengembangan, perbaikan, atau evaluasi kinerja karyawan dengan tujuan efektivitas dan bersifat langsung pada semua karyawan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Yuli Fitriani. Berikut ini adalah beberapa tanggung jawab yang melekat pada bidang seperti MSDM, yaitu 1. Desain organisasi. 2. Manajemen penilaian kinerja tenaga kerja. 3. Pengaturan staf atau pekerja. 4. Pengaturan sistem penghargaan, asas manfaat, dan kepatuhan. 5. Pengembangan organisasi dan karyawan. Selanjutnya adalah fungsi organisasi dalam UKM. Organisasi adalah sekelompok orang yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam UKM, pengorganisasian juga sangat diperlukan guna mencapai tujuan yang diinginkan. UKM memiliki sistem yang sederhana dan bersifat informatif. Struktur organisasi mengidentifikasikan tanggung jawab untuk setiap posisi secara rinci. Struktur organisasi itu menggambarkan A. Aktivitas kerja masing-masing unit dalam organisasi. B. Hubungan di antara masing-masing unit aktivitas. C. Jenis-jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh masing-masing kelompok. D. Menentukan wewenang dan tanggung jawab masing-masing unit. E. Memperjelas koordinasi antara masing-masing unit. Selanjutnya, struktur organisasi terdiri dari manajer, kepala bagian pemasaran, kepala bagian keuangan, kepala bagian produksi, dan karyawan. Untuk manajer sendiri bertugas sebagai pengelola utama dan bertanggung jawab terhadap pengambilan keputusan yang terkait dengan seluruh aktivitas perusahaan. Kepala bagian pemasaran bertugas dan bertanggung jawab terhadap pemasaran produk sehingga hal-hal yang berkaitan dengan agen atau sales. Kepala bagian keuangan bertanggung jawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan keuangan. Kepala bagian produksi, dalam produksi ini, bagian produksi bertanggung jawab untuk mengawasi aktivitas produksinya. Dan untuk karyawan, hampir sebagian besar
bertugas dalam proses produksinya. Selanjutnya akan saya jelaskan mengelola aspek keuangan dalam UKM. Manajemen keuangan adalah bagaimana mengelola kekayaan untuk menghasilkan keuntungan dan memanfaatkan sumber modal demi membiayai usaha. Berikut beberapa dasar manajemen keuangan bagi UKM. Yang pertama, buat anggaran arus kas. Yang kedua, mengenal perubahan arus kas. Yang ketiga, mengelola piutang terhadap klien. Yang keempat, periksa status hutang. Yang kelima, mengurangi biaya operasional. Selanjutnya, mengelola aspek pemasaran dalam UKM. Pemasaran merupakan kunci keberhasilan dalam sebuah bisnis, karena itu mengelola organisasi atau tim pemasaran yang baik mutlak diperlukan. Selain itu, dunia pemasaran juga sangat dinamis, sehingga perlu inovasi dan terobosan-terobosan baru yang berpengaruh pada dunia pemasaran. Selain dari tuntutan pasar, juga strategi pemasaran yang diterapkan oleh pesaing. Karena itu, mengelola tim pemasaran dari mulai langkah-langkah yang ditempuh, job description, masing-masing personal hingga detail, yang lain harus selalu dilakukan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila banyak kesalahan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.